Dalam video ini, kita akan masuk ke bahan selanjutnya, yaitu 5.2, di mana yield rate dari portofolio itu yang berubah-ubah. Di sini kita akan bisa melihat bagaimana menentukan portfolio mana yang lebih rentan terhadap perubahan yield rate dan portofolio mana yang lebih bertahan gitu terhadap perubahan yield rate. Nah, sebagai ilustrasi, di sini seandainya kita itu ingin membuat sebuah portofolio. Nah, kita akan membeli 3 buah bond, ya, ada bond 1 yang umurnya itu 5 tahun, bond 2 umurnya 3 tahun, dan bond 3 yang umurnya 10 tahun. Masing-masing semi-annual kupon, yang satu 4%, yang ketiga itu 5%. Nah, semua bond ini dijual at par, gitu. Berarti harga jual dan harga face value-nya itu sama. Nah, di sini kita akan melihat yang mana itu dari ketiga bond ini yang lebih rentan terhadap perubahan yield rate ya. Karena ke semua bond itu dijual at par, berarti yield rate dan coupon rate-nya itu lagi sama ya gitu. Nah, harap diingat bahwa yield rate dari sebuah bond itu bukan si penerbit yang menentukan, tetapi adalah pasar yang menentukan gitu. Nah, oleh karena itu, karena pasar yang menentukan, investasi pada ketiga bond ini punya risiko. Risikonya itu adalah changing interest rate gitu. Jadi risiko yield rate yang berubah-ubah. Nah, ini kita ambil contoh bond yang pertama dulu. Nah, di bond yang pertama ini kupon rate-nya 4% dan yield rate-nya juga 4%. Ya. Jadi oleh karena itu harga jualnya itu sama dengan ini harga jualnya, ini face value-nya itu sama gitu. Nah, di sini saya tampilkan tabel yang menyatakan setiap pembayaran dari bond tersebut, kemudian saya present value-kan, dan saya jumlahkan di akhir-akhir. Ini saya jumlahkan. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba mengubah yield rate-nya gitu. Seandainya persepsi pasar terhadap perusahaan ini, terhadap penerbit ini itu berubah gitu ya. Seandainya yield rate-nya itu berubah menjadi 2% dan menjadi 6%. Di tabel yang atas, itu jika yield rate-nya itu berubah menjadi 6%, dan di tabel yang bawah, jika yield rate-nya itu jadi 2%. Nah, terlihat bahwa harga bondnya itu berubah. Nah, kalau ketika yield rate-nya itu jadi 6%, harga bondnya jadi lebih murah. Sementara kalau ketika yield rate-nya jadi 2%, artinya itu persepsi pasar terhadap perusahaan ini itu membaik. Sekarang bondnya harganya jadi mahal. Nah, terlihat di sini bahwa ada jika yield rate-nya itu berubah plus minus 2%, maka harga bondnya itu berubah sebesar kurang lebih berapa nih? Kalau naik 6% ya. Jadi kalau naik 6%, harga bondnya itu jadi turun ya. Jadi turun sebesar sekitar $83 ya. Tapi kalau yield-nya itu 2%, harga bondnya itu naik sebesar $94. Ya, plus $94. Nah, jadi perubahan yield rate itu mengakibatkan perubahan harga dari bond. Untuk bond yang kedua, nah di sini kasus skenario-nya itu sama gitu ya. Jadi ketika yield rate-nya itu 4%, ya, ketika yield-nya itu 4%, nah di sini harga bondnya itu 1.000, namun ketika yield rate-nya turun ya, naiknya nggak sejauh yang tadi tuh, naiknya cuma jadi plus $57, sementara kalau turun $54 ya, turun $54. Nah, apa beda bond 2 sama bond 1? Semuanya itu sama, yang beda itu adalah ininya, terms-nya gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin bond 1, terms-nya itu adalah 5 tahun, tapi di bond 2 itu terms-nya itu adalah 3 tahun. Nah, jadi antara bond 1 dan bond 2 itu semua halnya itu sama, coupon rate-nya sama, yield rate-nya sama, compounding period-nya sama, yang berbeda itu hanya di term-nya doang. Nah, di sini terlihat bahwa ketika yield rate-nya itu berubah, harga bond 1 itu lebih berubah lebih drastis dibandingkan harga bond pertama. Nah, ini mengindikasikan bahwa bond 1 itu lebih rentan terhadap perubahan yield rate dibanding bond 2. Jadi keduanya itu rentan terhadap perubahan yield rate, tapi bond 1 yang lebih rentan. Dari contoh yang tadi nih, antara bond 1 dan bond 2, ternyata perubahan yield rate itu tuh paling mempengaruhi bond yang expired-nya itu lebih lama. Dalam hal ini tuh bond 1.
Nah, jadi bond yang expirednya panjang itu lebih sensitif terhadap resiko perubahan yield rate. Jadi perubahan yield rate itu untuk si investor itu dianggap sebagai sebuah resiko. Nah, dari contoh yang tadi tuh, kita itu membandingkan bond 1 dan bond 2, di mana semuanya itu sama, itu semua parameternya itu sama. Coupon rate-nya sama, redemption value-nya sama, semua dijual at par. Nah, kecuali yang berbeda itu bond term-nya gitu. Nah, jadi kalau yang berbeda itu hanya bond term-nya, yang mana yang lebih sensitif, ya kita dengan gampang bisa ngomong, oh yang bond term-nya lebih lama yang sensitif. Namun ketika kita ingin membandingkan dua buah bond, di mana parameter-parameternya itu berbeda semua gitu. Yang satu 5 tahun, satu 4 tahun gitu ya. Yang satu 3%, yang satu 4% gitu. Nah, jadi susah dibandinginnya gitu. Nah, gimana cara tahu yang lebih sensitif yang terhadap resiko itu gitu, resiko perubahan yield rate. Nah, salah satu caranya itu untuk mengevaluasi sensitivitas dari sebuah aset atau sebuah investasi, yaitu adalah namanya Macaulay duration. Macaulay duration itu adalah ide dasarnya itu adalah rata-rata berbobot ya dari waktu pembayaran gitu. Jadi satuan dari Macaulay duration itu adalah waktu gitu ya. Nah, pembayaran yang mana itu yang akan terjadi di masa depan. Formula di atas itu adalah formula untuk menghitung Macaulay duration. Jadi ada sigma dari ini kita kasih kurung ya. T dikali ini bobotnya gitu. Bobotnya. Nah, present value dari payments yang akan terjadi pada waktu ke T dibagi dengan present value dari semuanya. Nah, untuk lebih jelas kita ambil satu contoh yaitu dengan menggunakan bond 1 yang tadi ya. Nah, ingat pada bond 1 yang tadi itu kuponnya itu adalah $20 ya. Nah, terus yield rate-nya itu adalah 4% dan kemudian lamanya itu 5 tahun ya. Berarti kita hitung Macaulay duration-nya itu. Ya, Macaulay duration-nya adalah pembayaran pertama itu terjadi di setengah tahun pertama. Berarti ini setengah ya. Kemudian kita hitung present value dari pembayaran pertama itu kupon ya. Dibagi present value dari all. All itu artinya ya harga bondnya sekarang gitu ya. Present value dari all gitu. Nah, kemudian 1 20 dibagi present value dari all dan seterusnya sampai 5 ya. Pembayaran kupon yang terakhir dibagi present value dari all. Nah, apakah ini udah semua? Belum, masih ada satu lagi yaitu 1000 ya. 5 juga itu present value dari 1000. Redemption value-nya ya. Nah, ini bisa kita hitung. Nah, present value dari 20 itu bisa kita hitung ya dengan menggunakan Excel yang nanti kita akan pakai Excel ya. Tapi present value dari all itu udah kita tahu yaitu 1000. Kenapa? Karena kebetulan yield rate-nya itu sama dengan coupon rate ya. Jadi ini present value-nya itu 1000. Jadi ini semuanya itu 1000. Nah, ini present value dari 1000 dibagi 1000. Nah, ini bisa kita hitung. Saya akan hitung ini dengan menggunakan Excel di slide berikutnya. Nah, ini adalah list perhitungan dari Macaulay duration dari bond 1. Ya, di sini kita punya dua pembayaran pertama yaitu 20. Nah, kita present value-kan. Kemudian pembayaran kedua kita present value-kan. Pembayaran ketiga kita present value-kan. Dan pembayaran terakhir juga kita present value-kan. Nah, ini kita bagi dengan 1000 semuanya ya. Ini kita bagi dengan 1000. Bagi dengan 1000. Ini semuanya kita bagi dengan 1000. Nah, kita jumlahkan 1 ya. Karena kan rata-rata berbobot itu harus 1 ya. Setelah itu kan kita hitung ini bobotnya. Jadi setengah, ini bobotnya yang pertama nih. Ini bobot dari setengah. Ya, kemudian 1 ini bobotnya ya, bobotnya ini. Dan seterusnya. Dan kemudian kita jumlahkan, kita dapatkan Macaulay duration dari bond 1 itu adalah 4,58 tahun. Nah, kita akan coba hitung Macaulay duration untuk bond yang kedua. Nah, ini adalah Macaulay duration untuk bond yang kedua. Barisnya lebih sedikit karena bond 2 itu cuma 3 tahun. Nah, terlihat di sini bahwa Macaulay duration untuk bond yang kedua itu ini hanya 2,85 tahun ya. Jadi terlihat bahwa semakin kecil Macaulay duration, semakin
tidak sensitif. Oke, saya balik. Semakin besar macro duration, semakin sensitif aset tersebut atau investasi tersebut terhadap perubahan yield rate. Dalam slide ini, kita ingin menghitung macro duration untuk semua aset yang ada di portofolio kita. Nah, kebetulan kita punya 3 aset, yaitu bond 1. Nah, ini adalah penghitungan duration untuk bond 1. Ini adalah untuk bond 2. Ini adalah untuk bond 3. Nah, kita ingat bahwa bond 1 itu adalah termnya itu 5 tahun. Oleh karena ini sampai 5 tahun. Bond 2 itu termnya sampai 3 tahun. Nah, bond ketiga itu termnya sampai 10 tahun ya. Nah, ini harusnya bukan 20 ya, tapi present value dari 1000. Nah, setelah kita jumlahkan, ternyata durasi dari portfolio yang kita punya itu dari ketiga aset ini itu adalah 5,14 tahun, di mana bond yang pertama itu berkontribusi 1,5 tahun, bond yang kedua berkontribusi 0,95 tahun, dan bond yang terakhir, yang ketiga, itu paling banyak kontribusinya, yaitu 2,6 tahun. Nah, misalkan itu ada portofolio yang lain yang isinya bond-bond juga, nah tapi kalau durasinya itu 7,235. Nah, dari portofolio pertama yang kita punya dengan portofolio yang ini, yang mana yang lebih sensitif terhadap resiko perubahan yield rate? Nah, kita tahu bahwa semakin tinggi macro duration, semakin sensitif resiko terhadap perubahan risk rate, terhadap perubahan yield rate. Oleh karena itu, macro duration yang 7,235 ini, dia lebih beresiko terhadap perubahan yield rate.